Halo, kembali lagi sahabat kerja hati. Saat ini saya dari Batam dan saya senang sekali karena ada yang akan diperkenalkan saat ini. Halo Mbak, apa kabar dan boleh kenalan dengan sahabat kerja hati? Ya, selamat pagi Mbak Santi. Perkenalkan, nama saya Andari, ibu dari dua orang anak. Keseharian saya sebagai pendidik di salah satu universitas di Kota Semarang. Dan saat ini masih bergabung dan akan terus bergabung insya Allah dengan relawan keluarga kita. Monggo Mbak Santi. Baik, ya sedang kenalan dengan relawan keluarga kita. Mbak, saya kemarin sempat ikut daring ya sesi di sana dan ada pembicaraan yang menarik sekali. Dan salah satunya membahas tentang 5 bahasa cinta. Nah, dari Mbak Andari sendiri, kenal yang namanya 5 bahasa cinta ini sejak kapan dan apa kesannya? Kalau untuk yang kenal lima bahasa cinta ini, sebetulnya kalau secara teori itu sudah sejak ini ya Mbak, sejak saya kuliah. Cuma lebih sadar, oh alah ini toh ternyata itu maksudnya untuk ini itu setelah ikut sesi bicara keluarga kita yang di kurikulum hubungan reflektif gitu. Jadi Hmm. di sana ada satu bagian yang namanya teknik komunikasi. Jadi kalau dulu kan masih cuma yang oh alah dapat teori itu cuma yang kalau kuliah kan oh ada lima bahasa kemudian kapan penerapannya itu baru setelah saya berkeluarga gitu. Oh ternyata Hmm. ini akan berguna sekali ketika saya ada di rumah gitu. Dan lima bahasa cinta itu kan sebetulnya sudah lama diterapkan itu ya, ada lima, itu lima bahasa jenisnya adalah dengan sentuhan, kemudian ada yang memberi hadiah, kemudian ada juga bahasa cintanya itu ketika meluangkan waktu bersama keluarga atau Hmm. biasa disebut dengan quality time, ada yang bahasa cintanya adalah dengan melayani, kemudian ada juga yang bahasa cintanya Kata-kata dukungan ya, word of affirmation ya, ya. ya Hmm. itu yang ternyata bisa diterapkan dalam hubungan dengan keluarga dan juga ketika saya jadi pendidik. Tapi Hmm. benar-benar mulai bisa saya terapkan setelah saya belajar teknik komunikasinya di keluarga kita. Bagaimana kita Ya. mengapresiasi orang lain dengan menggunakan 5 jenis bahasa cinta ini. Iya, Itu sih Mbak. jadi dari 5 bahasa cinta tadi ya, itu kalau hal-hal yang praktis yang sudah diaplikasikan. Yang sudah Jadi yang diaplikasikan mungkin dari di rumah atau di ketika menjadi pendidik apa, Mbak, hal-hal praktis ya yang sudah dilakukan? Jadi hal-hal praktis yang saya lakukan ini ya Mbak, dulu kan waktu pertama belum paham gitu ya, namanya pertama kali berkeluarga pasti ada masa di mana kita masih harus kenalan dengan pasangan itu meraba-raba. Sebenarnya pasangan ini cinta nggak ya? Dulu masih suka yang, kok suami saya tidak suka memberikan kata-kata cinta setiap hari, kemudian tidak suka memberikan hadiah, padahal suami yang lain mungkin akan seperti itu. Ketika saya mulai mempelajari bahwa bahasa cinta suami adalah dengan melayani, dengan dia bekerja sepenuh hati, dengan Hmm. memastikan bahwa anak dan istrinya ini tercukupi kebutuhannya, saya mulai, oh itu adalah bukti sayangnya dia ke suami. Nah sejak itu, sejak mulai saya paham bahwa bahasa suami adalah bahasanya melayani, kemudian juga ingat teorinya bahwa ketika suami itu melayani, dia akan merasa dihargai ketika apa? Bahasa cintanya akan merasa dihargai ketika dia diberikan tanggung jawab, ketika ada organisasi pembagian tugas di rumah. Jadi ketika saya tahu suami itu merasa dia sudah mencintai saya ketika dia sudah memasak nasi misalnya ketika Hmm. saya lelah atau dia jaga anak-anak seperti saat ini, itu adalah bahasa cintanya. Ketika dia sudah seperti itu, saya akan bilang, oh, terima kasih ya sudah membantu saya hari ini dengan jaga anak-anak. Nah, kemudian saya juga ngomong bahwa Hmm. saya ingin dihargai dengan cara apa? Karena bahasa cinta saya adalah saya merasa dicintai oleh suami saya ketika dia mau meluangkan waktunya dengan saya. Setelah ini yuk main bareng ya, gantian sama sama saya atau keluar bareng. Itu akhirnya ketika bahasa cintanya suami saya tahu dia harus mengapresiasi dia di teknik komunikasi ada ya Mbak ya, bagian yang namanya mengapresiasi orang lain, Hmm. mengapresiasi apapun hal kecil yang diberikan oleh pasangan, dia jadi merasa lebih dihargai. Jadi ketika saya ingin meminta waktunya dia pun dia akan memberikan dengan sukarela. Itu Hmm. yang akhirnya membuat hubungan kami jadi lebih enak ke depannya sih. Kalau menurut saya itu lebih praktisnya ke sana. Mengenali bahasa pasangan, bahasa cinta pasangan, kemudian menyampaikan bahasa cinta yang kita inginkan itu seperti apa, itu juga bagian dari teknik komunikasi efektif yang itu akan sangat penting untuk meluruskan persepsi negatif. Biasanya kan istri Hmm. itu kadang suka membandingkan, kok suami saya nggak mau foto bareng Hmm. sih, nggak pernah ada di medsos, karena jangan-jangan
memang bahasa cintanya bukan itu gitu. Jadi penting untuk mengenali bahasa cinta pasangan itu akan membuat komunikasi antara dua orang jadi lebih akan lebih mudah terjalin itu Mbak. Dan kunci penting rumah tangga kan ada di sana ya, komunikasi, tidak saling berprasangka buruk, tapi ya kita bisa komunikasi dengan nyaman dengan pasangan. Dan dengan mengenali 5 jenis bahasa cinta ini, kalau menurut saya pribadi itu sangat membantu membangun komunikasi positif. Terima kasih sekali untuk berbagi tentang 5 bahasa cinta, dan itu penting sekali untuk komunikasi baik yang sudah berkeluarga atau yang masih mencoba untuk berkeluarga dan berteman juga dengan anak-anak. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari sini. Baik, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi Mbak Andari. Ada closing statement-nya? Ya, mari mencintai dengan lebih baik dengan memahami bahasa cinta dari pasangan kita gitu ya, Mbak. Itu mungkin closing dari saya. Baik, Dadah. terima kasih sekali. Dadah, jaga kesehatan. Mari belajar mencintai dengan lebih baik.